sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diperkenankan pada pagi hari ini untuk bersama-sama bersilaturahmi sekaligus sedikit menuntut ilmu. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan, kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Seperti yang pernah saya sampaikan di khutbah Jumat 2 hari yang lalu, bahwa ibadah sholat ini tidak hanya masalah ibadah makhluk saja. Jadi ini merupakan sesuatu panduan yang utama bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Itu kita dihadapkan pada perjuangan yang begitu banyak, menahan kartu, mengambil wudhu, berjalan menuju ke masjid, dan ini membutuhkan perjuangan yang tidak sederhana. Nah, maka jika kita saya melihat ada generasi muda di sini, maka generasi muda itulah yang siap untuk melalui perubahan zaman apapun. Ya, begitu kita akan mengalami terus perubahan zaman yang luar biasa. Kalau orang bilang disrupsinya itu luar biasa, insya Allah generasi muslim yang mampu memperjuangkan hal itu, memperjuangkan hal seperti halnya sholat subuh tepat waktu di masjid, maka lain urusan lainnya itu Allah akan sederhanakan, insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya diberi kesempatan lagi untuk memberikan sedikit istilahnya apa? Jadi kuliah secara umum saya juga merasa kurang layak gitu ya. Jadi di sini masih banyak Bapak Ibu yang lebih banyak ilmunya, tapi mungkin karena Allah karuniakan dan kopi ini Allah titipkan gitu untuk saya sampaikan di sini. Yang kaitannya sejak pengajian online dulu, ini ada 3 partisipan, saya mohon maaf lebih disiapkan dulu untuk peserta Zoom. Mudah-mudahan terdengar jelas suara saya di Zoom. Meskipun sekarang pesertanya jauh lebih banyak yang offline, alhamdulillah. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga bagi jamaah yang sedang sakit, dan juga kita ketahui bersama salah satu dari anggota masjid kita yaitu Mas Baduri yang Mas Bacang itu putranya sedang diuji dengan sakit, sehingga ini juga merupakan ujian bagi beliau. Kita doakan supaya putranya bisa diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas nabiyil bashar fi syafii dan syifa'an la syifa'u syifa'an la yaghadiru saqama. Hadirin, berat bagi saya untuk berbicara di depan ini, terutama ya karena setiap ilmu itu butuh pengamalan. Jadi setiap kita mendapatkan ilmu butuh pengamalan. Setiap yang mungkin saya sampaikan, saya sadari mungkin beberapa sering kali saya lupa untuk mengamalkan. Jadi butuh keistiqomahan, butuh sesuatu yang kuat gitu untuk terus-menerus istiqomah mengamalkan hal tersebut. Contoh kasus, ketika kita akan melaksanakan sholat qobliyah subuh, apakah di hati kita betul-betul mengingat kembali fadilah dari qobliyah subuh dan seluruh ibadah qobliyah lainnya. Jika kita membayangkan Allah, mudah-mudahan qobliyah ini kau terima, kau tahu janjimu bahwa jikalau seseorang melaksanakan 12 rakaat qobliyah, kau akan bangunkan properti di surga. Nah, kalau kita bahasakan dengan sekarang, kita melihat perumahan mewah, propertinya belum sampai rumahnya saja, halamannya, jalannya sudah lebar, tanaman-tanamannya di situ
Boyolali tiap hari bunga segala macam, masuk ke perumahannya tersusun rapi, terus rumahnya luar biasa bagus gitu. Kalau kita tanyakan berapa harganya Pak, mungkin sekitar 4 miliar bahkan sampai 8 miliar, itu baru properti di dunia. Kalau kita bayangkan, ya Allah, mudah-mudahan saya punya properti di akhirat di surga kelak, maka kita tidak akan melewatkan, dan kita juga betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan qauliyah subuh itu dengan niat, karena innamal a'malu binniyat. Jadi seseorang itu bergantung pada niat, dan ketika kita akan mengambil qauliyah, niat kita karena kita sudah diberikan ilmu. Karena siapa yang mendirikan sholat qauliyah 12 rakaat setiap hari akan dibangunkan properti di surga, maka kita membayangkan semua sholat Allah mudah-mudahan diterima. Dan saat kita terakhir sholat ba'diyah isya pun, ya Allah mudah-mudahan seluruh sholat qauliyah saya pada hari ini kau terima, ya Allah kau ridhoi saya punya properti di surga. Itulah pentingnya ilmu dan amal. Kita beribadah setiap hari ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kita ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ilmu dan nikmat bisa mengamalkannya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan-jalannya orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Orang yang dimurkai Allah yaitu orang Yahudi yang dia mengetahui ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Dia mengetahui sosok Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri, tapi malah mengkhianati. Ya, seperti dari Quraisy mengkhianati Rasulullah SAW, dan sampai sekarang pun tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Dan dalam orang-orang yang sesat, siapa itu? Jalan-jalan orang yang beramal tanpa berilmu. Dalam hari ini kita dikabarkan ini adalah kaum Nasrani. Jadi mereka kalau beramal itu luar biasa, bergebu-gebu gitu ya, berinfak, membangun, bahkan istilahnya berdakwah bagi mereka itu mengeluarkan dana gelontoran banyak sekali, tapi tidak mau berilmu. Kalau dikatakan coba cari dalam kitabmu ini dan itu, mereka tidak mau mencari. Dan ini makanya dari ini kita menyadari bahwa ilmu dan amal itu sesuatu yang diperlukan. Dalam kajiannya, dalam kaitannya dengan akhlak yang diamanatkan kepada saya, ini sungguh berat ya, kajiannya tentang akhlak, insyaallah. Akhlak yang paling sempurna yang menjadi panutan bagi kita adalah akhlak Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada beliau, kepada keluarganya, dan para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan semoga kita semua umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau yang akhir. Amin. Salah satu, karena sangat banyak sekali kalau kita kupas, Masya Allah, akhlak Rasulullah SAW ini seperti tidak ada habis-habisnya untuk kita pelajari gitu. Tapi Allah, kita optimis gitu, karena kita tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruhnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan meninggal wafat di jalan tersebut. Ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin nomor 239. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimin 'ala muslim khamsun raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmidul 'atis. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 5, yaitu yang pertama menjawab salam, kemudian meninjau yang sakit, kemudian mengikuti jenazahnya, kemudian mengabulkan undangannya, dan bertaslim kepada yang miskin.
muttafaq alaih. Intinya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi lanjutannya dalam riwayat Muslim, ya saling melengkapi gitu ya. Wa fi riwayat Muslim hakul muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajib wa idza stansahaka fansahna wa idza amasa fahamidallahu fashammidu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatbi'ahu. Jadi dalam riwayat Muslim disebutkan hak Muslim terhadap orang Muslim lainnya ada 6. Tadi 5, sekarang 6. Yakni jikalau engkau bertemu dengannya, maka berilah salam kepadanya. Jikalau ia mengundangmu, maka kabulkan undangannya. Jikalau ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Jikalau ia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka tasmidkanlah dia. Jikalau ia sakit, tinjaulah ia, dan jikalau ia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Pembahasan hadis kedua ini akan cukup panjang jika kita kupas. Coba kita satu persatu kita dalami apa kewajiban Muslim, hak Muslim terhadap Muslim lainnya. Karena ini ternyata luar biasa, masya Allah, faidah dan pahalanya yang akan kita dapatkan, baik itu di dunia ataupun nanti sampai akhirat. As-San'ani mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa hak Muslim pada Muslim lainnya ini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Tapi ini pula kita harus sadari, tidak semuanya yang disebutkan di sini adalah hukumnya wajib. Jadi beberapa hukumnya berbeda-beda. Secara hukum fikih tidak semua wajib, atau lebih tepatnya tidak semuanya fardu kifayah. Kita memulai dari hadis yang pertama, yaitu memulai salam atau menyebarkan salam ataupun menjawab salam. Ini merupakan sesuatu yang sepertinya kita bersama sudah mulai tinggalkan. Kalau dahulu, apalagi semenjak zamannya COVID gitu ya, kita tidak bersalaman gitu, sampai lupa mengucapkan salamnya pun jadi lupa gitu. Nah, biasanya dengan bersalaman, sekarang salaman jarak jauh gitu. Nah lupa malah salamnya pun tidak mengucapkan. Ini pun jadi teguran bagi saya pribadi ya. Dan saya mulai membiasakan kembali hadis Rasulullah SAW ini dan panduan kita ini untuk membiasakan mengucapkan salam. Memulai salam menurut mayoritas ulama, baik dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah atau Imam Ahmad, hukumnya memulai salam hukumnya sunnah. Gak apa-apa, ada orang keras hukumnya sunnah, betul. Sunnah. Ya, para ulama bersepakat. Adapun menjawab salam hukumnya apa itu? Kalau kita pas menjawab salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nah itu kita niatkan bagaimana itu? Wajib. Hukumnya fardu kifayah. Ya, wajib fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah itu? Ya, jika ada salah satu orang sudah menjawab, maka gugur kewajiban dari kelompok orang tersebut. Tapi jika tidak ada yang menjawab satupun, maka semuanya berdosa. Misalkan ada datang satu orang di sini, Pak Jajah di luar, karena Pak Jajah mungkin mengatakan Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam, saya jawab satu, yang lainnya misalkan sini ada 49-nya nggak menjawab, ya tidak berdosa. Adapun kalau Assalamualaikum, nggak ada yang jawab, itu semuanya
semuanya berdosa. Itu hukumnya fardu kifayah. Jadi nggak usah jawab dong. Kalau nggak jawab, jangan juga gitu ya. Bukannya tidak berdosa, bukannya tidak perlu. Siapa yang tak perlu pahala? Ya. Setiap orang yang menjawab salam, insya Allah mendapatkan pahala kebaikan. Jadi bukan tidak perlu, tapi tidak berdosa. Kalau kita menjawab, itu akan jauh lebih bermanfaat bagi kita. Nanti saya bacakan ya hadis-hadisnya. Jadi malah rugi besar jika kita tidak membalas ucapan salam. Mengapa? Karena sudah diwakili orang lain katanya. Tapi kita kehilangan pahala fardu kifayah. Pahala fardu kifayah ini lebih besar nilainya dari amalan sunnah. Jadi ketika kita membalas, rugi banget ya kalau kita nggak balas, meskipun kita tidak berdosa. Walaupun misalkan ini ya, Bapak Ibu di grup, Assalamualaikum, ada di grup. Tiis nggak ada yang menjawab tuh. Kita hati-hati, udah jawab sama kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres semuanya yang lain tidak berdosa, dan kita insya Allah dapat pahala fardu kifayah. Kemudian sebagaimana juga mengucapkan salam punya sunnah, jangan sampai kita remehkan karena pahalanya besar dan berlimpah. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan cinta di antara sesama muslim, sebagaimana kenyataan yang kita temukan dalam buku Doa ila al-fitrah ayat 46. Dalil yang menunjukkan hal ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Pertama, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kedua, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita balik, jika kita tebarkan salam dengan tulus ikhlas dengan penuh makna, maka kita akan saling mencintai. Kalau kita saling mencintai, maka iman kita akan sempurna. Kalau iman kita sempurna, insya Allah kita akan masuk surga. Nah, dari sini maka kita nanti akan pelajari faedah-faedah mengucapkan salam, dan rasanya ini menjadi solusi bagi keadaan sekarang gitu ya, muslim sekarang yang ngaji gitu ya, tapi banyakkan bertengkar. Jadi ngaji malah debat, betul. Bukannya malah ngaji tambah takwa, tambah bersatu gitu, tapi malah ngaji malah isinya debat-debatan di dalamnya. Dan ini tidak ada yang menyukai permusuhan di antara sesama muslim kecuali syaitan. Jadi kita berlindung kepadanya, dan kita juga jangan menjadi bagian daripada oknum seperti itu. Ya. Kemudian kita pelajari selanjutnya adalah berbagai ucapan salam dan lainnya. Dari Ibrahim bin Husain, dia bercerita, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad seraya mengucapkan Assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, dan kemudian orang itu duduk di majelis Rasulullah SAW. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dia mendapatkan 10 pahala. Lalu datang orang yang lain mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Beliau lalu
Tidak lama datang lagi sahabat beliau dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pun menjawabnya dan bersabda, ia mendapat 30 pahala. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Jadi kian lengkap, kian besar pahalanya. Padahal cuma nambah warahmatullah. Padahal cuma nambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang ya kalau kehilangan sampai 30 pahala. Jadi rugi jika kita tidak menambahkan dua kata tambahan lainnya. Kemudian salam ini berkah. Ini Nabi menasihati Anas bin Malik, ya, salah seorang ketika itu Anas bin Malik itu masih kecil. Wahai anakku, dipanggilnya dengan sebutan yang memuliakan, yang lembut, tidak sekali. Wahai anakku, apabila engkau ingin masuk kepada keluargamu, maka ucapkanlah salam kepada mereka yang akan menjadikan keberkahan untukmu dan keluargamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemarin saya siang pada subuh. Kalau tidak kemarin Jumat, ya mendengar ceramah di YouTube live gitu Ustaz Syafiq juga bersama tentang rumah tangga. Ini betul sekali, ini jadi teguran bagi saya pribadi. Jarang kita ke dalam rumah tangga kita mengucapkan salam kepada anak dan istri kita. Walaupun terpisah cuma sebentar, misalkan yang satu naik ke kamar, yang satu di luar keluarga, habis bapak nonton selesai, masuk ke kamar, bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang ya kita mengucapkan itu. Kita bertanya-tanya, apa ya hubungan kita sama istri, hubungan kita sama anak, kok rasanya kurang rasa mencintai. Tadi Rasulullah sudah kabarkan, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang jika kalian amalkan, maka kalian akan saling mencintai. Ya, kita lupa untuk mengucapkan salam kepada keluarga kita sendiri, kepada anak kita sendiri, kepada istri kita sendiri. Mungkin kalau sama teman-teman kita, sama anak orang mungkin di jalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ketemu di rumah, panggil namanya, iya, enggak salam dulu malah gitu. Di sini kita belajar, maka Allah akan menjadikan keberkahan untukmu dan keluarga. Keberkahan munculnya mahabbah, cinta antara kita saat di dalam keluarga. Kayaknya ini merupakan nasihat juga yang betul-betul bermanfaat bagi saya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa amalkan. Ucapkan salam kepada keluarga kita. Masuk ke rumah, Assalamualaikum. Mungkin di kamar, pas masuk kamar, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Insyaallah nanti Allah akan berkahi keluarga kita, berkahi diri kita dan keluarga kita, dan itu akan menimbulkan cinta di antara kita, ya. Jadi ingin timbul rasa saling mencintai di rumah, tebarkan salam. Sesungguhnya kemudian di antara hal-hal yang pasti mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa kita adalah menyebarkan salam. Yang pertama, yang kedua, bicara yang baik. Hadis riwayat Tabrani. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengucapkan hal salam ini kok kayaknya dia mudah, amalan yang mudah, tapi ya ini tergantung pengamalan kita dan niat kita. Nanti di belakang kita simak bersama-sama. Kemudian ada lagi hadis dari hadis Tirmizi lagi, Hasan Sahih, wa Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, ini namanya juga Salam. Radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bis salam. Rawahu Tirmizi. Ya, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, bagikanlah makanan, dan sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur.
niscaya kalian masuk surga dengan selamat, dengan salam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang berkata Rasulullah SAW bersabda, ini yang juga bisa menjadi masukan bagi kita. A'juzan nasi man ajaza 'anil du'a wa abkhaluhum man bakhila bis-salam. Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa kepada Allah. Jadi manusia yang paling lemah itu bukan orang yang tidak bisa mendorong-dorong, yang tidak bisa ngangkat beas gitu, yang tidak bisa kalau kita lihat dulu riwayat Ibnu Mas'ud kakinya kelihatan tersikap kecil gitu. Rasul ditertawakan oleh para sahabat, kemudian Rasulullah bilang itu kedua kaki Ibnu Mas'ud itu kalau nanti ditimbang di akhirat itu jauh lebih besar beratnya daripada gunung Uhud ya. Jadi bukan dari lemah dari fisik ya. Ternyata manusia yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa. Bentar banget mas doanya. Ya saya bingung mau doa apa lagi. Padahal masalah banyak gitu kan. Doa harus banyak gitu. Kita harus banyak gitu, banyak berdoa atas banyak masalah kita. Dan kita ingat makanya dari ini Allah yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk berdoa. Doa itu adalah ibadah. Allah menyukai saat kita berdoa. Kalau orang biasa gitu ya dimintain sesuatu itu pasti risih ya. Kan nyuwun gedenya gimana tuh? Pasti macam menekan juga kayak malas gitu. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta Allah sama-sama. Makanya kita diingatkan jangan sampai kita menjadi manusia yang paling lemah, yaitu yang paling malas berdoa kepada Allah. Kemudian dan orang yang paling bakhil itu adalah orang yang bakhil memberi salam. Jadi bukan orang yang jarang ngasih, ya orang yang kelihatannya nggak pernah sedekah, yang kopet gitu ya, yang kayak gesek, dulu kasih orang zaman dulu ya. Tapi orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk memberi salam. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Tabrani, Ibnu Hibban dan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Syekh Al-Albani rahimahullah menilai derajat sahih. Ya, jadi ini derajatnya sahih. Pak Muhyiddin dicek itu ada derajat itu ya lebih santai. Juga ibu-ibu bisa kalau mau menyebar maka ibu. Ya, kemudian ini Imam Bukhari kemudian membawakan dalam kitab sahihnya bab mengucap salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Dia berapa? Dari Abdullah bin Amr bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul Islam khair? Qala tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man araftu ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ketika sahabat menanyakan amalan apa yang paling istimewa dalam Islam yang di luar amalan wajib itu yang paling istimewa, selain itu ya Rasul kasih saya amalan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, tut'imu ta'am, beri makan kepada orang yang butuh. Kemudian taqra'us salam, mengucapkan salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, kepada orang yang kau kenali ataupun kepada orang yang tidak kau kenali. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bahkan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal saja, kemudian tidak mau mengucapkan salam kepada orang
hari kiamat. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat apabila salam itu hanya diberikan kepada orang yang dikenal saja. Kita sekarang sudah mulai mengenal, apalagi kenal gitu ya, kenal harus kita ucapkan salam. Ibnu Hajar mengatakan mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal merupakan tanda ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda tawadu atau rendah diri dan menyebarkan salam merupakan syiar dari umat ini. Dari kitabnya Fathul Bari. Nah, yang saya katakan ini nasihat bagi diri saya sendiri ya Bapak Ibu, dan ini bukan dari hal yang tidak jelas, jadi sumber-sumbernya hadisnya disebutkan, hadis sahih, kemudian kitabnya, kemudian tinggal kita mau tidak mengamalkannya. Ini yang kita tuh, makanya dari tadi di pembuka kita selalu Rasulullah SAW berdoa pada subuh, ya, seperti sekarang setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita bisa amalkan yang jadi pahala buat kita. Ya, bukan ilmu yang cuma sekedar wawasan kita tahu aja. Kemudian rezeki yang baik, yang berkah, kemudian amal-amal kita diterima hari itu. Nah, kemudian dikatakan juga di sini, dan tidak tepat berdalil dengan hadis di atas untuk memulai mengucapkan salam pada orang kafir, karena memulai salam hanya disyariatkan bagi sesama muslim. Jika kita tahu bahwa orang tersebut muslim, maka hendaklah kita mengucapkan salam kepadanya. Dalam kelihatan, pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ataupun istimewanya kita di negara yang mayoritas muslim ini, maka kita itu diberikan privilege ya, diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah gitu ya. Kita negara mayoritas muslim. Artinya menyebarkan salam itu harus sudah jadi kebiasaan setiap hari ya. Di sini disebutkan juga, atau mungkin dalam rangka hati-hati. Nah, kita juga tidak terlarang memulai mengucapkan salam pada orang sampai kita mengetahui betul bahwa dia kafir. Jadi kalau kita belum tahu dia muslim, ucapkan aja salam. Dari kita Fathul Bari juga. Karena kita tahu itu mayoritas kita adalah umat muslim, maka kalau kita ketemu orang, kita belum tahu itu orang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia yang belum mulai orang muslim. Tapi kalau sudah menjawab, itu maka akan timbul rasa saling mencintai, rasa ukhuwah, beda rasanya. Nah, ini kemarin ya beberapa hari setelah mendapatkan ilmu ini dipraktekkan, alhamdulillah kerasa itu manfaatnya. Kita bisa bayangkan kalau ini kita lakukan lagi dan juga menjadi kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, insya Allah banyak permasalahan di sekitar kita aja ya. Jangankan di Indonesia, di sekitar kita, di sekeliling kita, di masyarakat kita, di pergaulan masyarakat kita, yang selesai dengan melalui caranya intinya adalah afsus salam, menyebarkan salam. Kemudian panduan berikutnya adalah membalas salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 86. Wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahaqu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan serupa. Jadi untuk membalas salam ini boleh dengan semisal atau yang lebih baik. Kalau coba Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Atau pengen lebih baik lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
balaslah dengan yang serupa. Nah, bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka kita jawab dengan suara yang jelas juga. Tidak boleh dibalas dengan Assalamualaikum. Dosa ya, ini harus semisal ataupun lebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda misalnya itu. Kalau enggak, ya namun bapak tidak jawab salam saya, itu pasti ada sesuatu gitu ya. Begitu pula jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka kita juga sama kan, serupa atau lebih baik kita menghadapkan wajah padanya dan juga senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan pakai masker juga senyumnya. Ya. Waalaikumsalam. Balik-balik. Enggak sih. Pasti kelihatan kekerasan ya. Jadi hendaklah kita membalas salam minimal ya dengan salam pertamanya tadi, dan juga dalam tata cara penyampaiannya. Jadi tadi kita kalau orangnya semangat, kita juga semangat. Kalau orangnya senyum, kita juga senyum. Ya. Kemudian mungkin ini yang terakhir, yaitu peringatan. Ya ini tadi yang hak muslim itu banyak, jadi dari satu aja kita kupas ternyata luar biasa faedahnya banyak sekali. Nah, ini teaser sedikit, teaser itu kalau bahasa anak mudanya contekan sedikit. Ada amalan yang tadi hak muslim tadi yang jika kalau kita tunaikan itu malaikat 70.000 malaikat akan berdoanya dari pagi sampai malam. Nah, nanti mungkin di kesempatan berikutnya ya. Teaser dulu, teaser ya. Nah, peringatan bagi pengamalan salam ini. Jadi salam ini bukan kalimat basa-basi atau pemanis bibir. Ini kalimat penuh makna yang mengandung asma Allah, yaitu assalam. Ya. Apa arti salam? Assalam yang maha selamat, yang menyelamatkan. Jadi kita memberikan assalamualaikum. Semoga keselamatan diberikan atasmu, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan. Insyaallah ya, kalau kita bayangin assalamualaikum, semoga Bapak selamat, semoga Bapak dirahmati Allah, semoga Bapak diberkahi Allah. Tuh. Ya, beda. Waalaikumsalam gitu kan. Salam gitu kan. Itu kalau ya itu kabarnya itu kabar kifayah, itu pahala yang lebih baik daripada pahala sunnah gitu. Lebih besar itu pahala kifayah kan. Besar banget itu pahalanya. Ya, assalamualaikum. Dari Sufyan bin Uyainah ini ulama besar beliau ucapan assalamualaikum artinya engkau selamat dari saya dan saya selamat dari akhirat. Maka beliau mengatakan, lalu dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak pantas bagi dua orang yang saling memberikan salam di antara mereka ada yang membicarakan saudara dari hal-hal yang tidak selayaknya. Sudah beri salam, keselamatan bagimu, tapi dia tidak selamat dari saya. Kemana? Itu jadi assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpah atasmu, dan Anda selamat dari saya, insyaallah. Ya, saya tidak membicarakan Anda, tidak ghibah dan lain-lain yang bertentangan dengan kalimat yang kita baca. Jadi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ini mengandung konsekuensi bahwa kita harus jaga keselamatan saudara muslim kita ini. Ya. Dan apabila salam itu menyebar di antara kita, artinya kita harus saling menjaga keselamatan di antara kita. Inilah yang akan menimbulkan kecintaan, dan inilah yang akan membetulkan, membenarkan iman kita itu jadi benar. Makanya kita akan masuk surga. Dari hadis yang pertama,
tidak akan beriman sampai dia mencintai, tidak akan mencintai. Maukah kalian aku berikan amalan yang apabila diamalkan akan saling mencintai? Saudara salah, ya. Maka di situ akan lahir rasa cinta, lalu iman, dan kita terbukti dan kita akan masuk surga, insyaallah. Dan salam untuk yang makna yang kita doakan dia selamat, dirahmati, diberkahi, maka kita bertanggung jawab sekali lagi atas keselamatan dia, menjaga dia agar tetap mendapatkan kebaikan dan dia tidak dijahati. Maka mari kita terus tingkatkan kualitas dan kuantitas salam kita. Yang mungkin pertama kuantitasnya dulu gitu ya. Kuantitas. Assalamualaikum. Nanti lama-lama kualitasnya insya Allah akan meningkat dan kita akan menikmati dan meresapi maknanya. Kemudian peringatan yang kedua adalah salam lewat sosmed atau media WA ya. Jadi hendaklah kita memberikan salam pertama jika SMS, email, surat, beri komen, jawab komen, jangan disingkat-singkat ASS. Jadi kalau bahasa Inggrisnya sudah sopan Pak. Ustaz. Gimana gitu ya? Atau ASS, WRWB, atau yang lain sebagainya. Bentuk semacam ini dianggap bukan salam. Jadi salam seharusnya tidak disingkat. Sekarang mah ada itu ya luar biasa bentuk stiker ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya misalnya stiker pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi insya Allah lengkap. Kalau dulu mungkin teksnya harus di copy, paste, sekarang ada lagi stiker bisa. Terus lengkap gitu ya. Assalamualaikum. Ingat dia itu belum ada yang jawab nih. Jawab di dalam duluan. Pak Kifayah. Waalaikumsalam. Sebenarnya udah beres ya kewajiban kita. Ya. Maka kalau sesingkat apapun, tulis assalamualaikum itu jauh lebih baik. Cuma tulis assalamualaikum itu juga udah jauh lebih baik ya daripada disingkat. Nah, salam adalah bentuk doa yang sangat bagus dan baik. Ya. Maka kenapa kita harus menyingkat-nyingkat? Kenapa kita tidak tulis lengkap? Bukankah itu lebih baik dan lebih utama? Ya. Janganlah kita dikepung oleh sikap malas ketika ingin berbuat baik. Ingat ya tadi. Salam itu merupakan doa. Orang yang paling lemah tadi, orang yang paling lemah untuk berdoa. Ingat hadis tadi ya. Jika salam tersebut melalui tulisan, SMS, email, maka hendaknya kita membaca salam tersebut juga membalasnya dengan ditulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ditulis. Terus harus dijawab. Tapi itu ditulis. Jadi kalau kan sama misalnya kalau dia menulis, kita juga menulis. Itu akan menemukan mahabbah kecintaan antara kita dengan saudara muslim kita gitu ya. Dan juga kalau kita maknai tidak akan terjadi gitu. Kalau kita betul maknai assalamualaikum di grup gitu, assalamualaikum gitu. Pertamanya udah dibuka assalamualaikum, tapi ujungnya bunter di grup. Keluar. Insya Allah kalau kita memaknai assalamualaikum, kamu aman dari saya. Kenapa ya kamu aman dari saya, dari ucapan saya gitu. Malukan. Ya kalau kita memaknai itu, insya Allah akan terjadi dengan baik buah di sana. Ya. Jangan disingkat, kemudian ya seperti itu dimaknai maknanya ya. Kemudian yaitu karena salam itu adalah termasuk nama Allah. Sehingga insya Allah saudara-saudara kita mendapat keselamatan dalam masalah agama ataupun dunianya. Waktunya juga sudah mulai surut ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu pertama ya soal hak muslim terhadap muslim lainnya. Insya Allah di kesempatan berikutnya akan kita bahas mengenai yang kedua adalah meninjau yang sakit ya. Jadi yang sudah
salah adalah jawab salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanallah